Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang batu kandung kemih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saudaraku yang terkasih, batu kandung kemih atau bladder calculi adalah batu yang terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemih. Jika batu tersebut menyumbat saluran kemih, dapat menimbulkan nyeri saat buang air kecil sampai kencing berdarah. Batu kandung kencing bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak. Namun penyakit ini lebih berisiko dialami oleh pria yang berusia di atas 52 tahun, terutama yang mengalami pembesaran prostat. Prostat yang membesar bisa mengganggu proses pengosongan kandung kemih sehingga urin mengkristal dan membentuk batu. Jika tidak segera ditangani, batu kandung kemih dapat menyebabkan infeksi dan perdarahan. Apa penyebab batu kandung kemih? Saudaraku yang terkasih, batu kandung kemih terjadi ketika kandung kemih tidak bisa mengeluarkan semua urin yang tertampung di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan mineral dalam urin mengendap dan mengeras, kemudian mengkristal dan menjadi batu di kandung kemih. Kondisi-kondisi yang dapat memicu terbentuknya batu kandung kemih antara lain yang pertama, peradangan akibat infeksi kandung kemih. Yang kedua, peradangan akibat terapi radiasi atau radioterapi di area panggul. Ketiga, pembesaran prostat. Keempat, penggunaan selang kencing atau kateter. Kelima, beriwayat batu ginjal atau operasi di kandung kemih. Keenam, kantong abnormal yang terbentuk di dinding kandung kemih atau kita sebut sebagai divertikel. Ketujuh, kandung kemih yang turun atau sistokel. Kedelapan, penyakit yang dapat merusak saraf yang berfungsi mengontrol kandung kemih seperti diabetes, cedera tulang belakang, dan stroke. Batu kandung kemih juga dapat dipicu oleh dehidrasi yang berkepanjangan, kekurangan vitamin A atau vitamin B, sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, manis, atau tinggi garam, juga dapat menyebabkan batu kandung kemih. Bagaimana gejala batu kandung kemih? Batu kandung kemih bisa saja tidak menimbulkan keluhan atau gejala apapun. Namun lama-lama, batu yang terbentuk dapat menyumbat saluran urin atau melukai dinding kandung kemih. Gejala yang umum terjadi akibat batu kandung kemih misalnya adanya nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, urin yang berdarah atau hematuri, urin lebih pekat dan gelap, sulit buang air kecil, buang air kecil tidak lancar atau tersendat, nyeri di penis jika terjadi pada pria, nyeri perut bagian bawah, sering merasa ingin buang air kecil terutama di malam hari, dan sering mengompol jika terjadi pada anak-anak. Bagaimana cara mendiagnosis batu kandung kemih? Saudaraku, yang pertama adalah anamnesa.
dan dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya tes urin untuk mendeteksi kandungan dan komponen urin, termasuk melihat kemungkinan adanya darah, kristal, dan leukosit atau sel darah putih. Berikutnya adalah foto rongsen untuk mendeteksi batu kandung kemih. Kemudian USG panggul untuk mendeteksi lokasi kandung kemih. CT scan untuk mendeteksi batu kandung kemih yang berukuran kecil. Sistoskopi untuk mendeteksi gambaran saluran kemih. Bagaimana pengobatan batu kandung kemih? Pengobatan batu kandung kemih tergantung pada ukuran batu. Jika batu kandung kemih berukuran kecil, dokter biasanya akan menyarankan pasien untuk minum air putih lebih banyak. Tujuannya supaya batu kandung kemih bisa larut dan keluar bersama dengan urin. Namun jika ukurannya cukup besar, dokter akan melakukan beberapa metode pengobatan. Misalnya sitolitolapaksi. Pada prosedur ini, dokter akan memasukkan selang berkamera yang disebut sistoskop ke dalam kandung kemih pasien. Sistoskop tersebut disambungkan dengan alat khusus yang dapat menghancurkan batu hingga menjadi kepingan-kepingan yang kecil. Berikutnya adalah operasi. Dokter akan melakukan bedah terbuka jika ukuran batu kandung kemih terlalu besar atau keras sehingga tidak bisa dikeluarkan dengan sitolitolapaksi. Komplikasi batu kandung kemih. Batu kandung kemih dapat menyebabkan komplikasi serius bila tidak segera ditangani. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi misalnya adalah penyumbatan aliran urin akibat batu kandung kemih yang tertahan di saluran kencing atau uretra, dan infeksi saluran kencing. Bagaimana pencegahan batu kandung kemih? Saudaraku yang terkasih, batu kandung kemih merupakan kondisi yang sulit dicegah. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko terkena batu kandung kemih. Misalnya adalah memperbanyak minum air putih, yaitu 2 hingga 3 liter atau sekitar 8 gelas per hari. Membatasi konsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, dan tinggi garam. Menghindari kebiasaan menahan buang air kecil. Menjalani pemeriksaan rutin ke dokter jika menderita penyakit yang bisa meningkatkan risiko terjadinya batu kandung kemih. Misalnya pembesaran prostat, diabetes, dan stroke. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati.